Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulus Berhatin, NPM 19 Bahasa Sunda 1008. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir Ekonomi Moneter Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Awaludin SEME. Judul tugas akhir saya sendiri yaitu Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap nilai tukar rupiah dengan yuan. Judul ini saya angkat karena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini sangat luas dan sangat mengerikan. Hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, terkena dampaknya. Salah satu aspek ekonomi yang terkena dampak pandemi COVID-19 yaitu nilai tukar mata uang. Dalam transaksi bilateral, Indonesia dan Cina menggunakan mata uang rupiah dan yuan. Penggunaan mata uang rupiah dan yuan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Cina juga disebut dengan mata uang lokal atau Local Settlement Currency atau LCS. Penggunaan mata uang lokal ini merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dengan berbagai negara mitra, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia dan Cina, akan mempengaruhi hubungan regional antara Indonesia dan Cina, termasuk dalam hal nilai tukar mata uang. Dari alasan tersebut, saya tertarik untuk meneliti dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap nilai tukar mata uang Indonesia dan Cina dengan judul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap nilai tukar rupiah dengan yuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama agar mengetahui pergerakan kurs rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, agar mengetahui pergerakan kurs rupiah terhadap yuan setelah adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, agar mengetahui perbandingan pergerakan kurs rupiah terhadap yuan sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19. Untuk yang pertama yaitu pengertian nilai tukar. Menurut Mahyus Ekananda dalam bukunya Ekonomi Internasional, nilai tukar atau kurs atau foreign exchange rate dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Atau dengan kata lain, nilai tukar adalah jumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Apabila kondisi ekonomi berubah, maka kurs mata uang dapat berubah cukup besar. Penurunan nilai pada suatu mata uang sering disebut sebagai depresiasi atau depreciation, dan peningkatan nilai pada suatu mata uang disebut apresiasi atau appreciation. Yang kedua adalah jenis nilai tukar. Berikut ini beberapa jenis nilai tukar menurut Mahyus Ekananda dalam bukunya Ekonomi Internasional, yaitu yang pertama, nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang di antara dua negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing. Dapat ditulis rumusnya sebagai berikut: E sama dengan mata uang domestik per mata uang asing. Yang kedua yaitu nilai tukar real. Nilai tukar real menunjukkan suatu nilai tukar barang di suatu negara dengan negara lain atau term of trade. Nilai tukar real atau real exchange rate dapat mengukur daya saing suatu negara di area perdagangan internasional. Untuk rumusnya sendiri dapat ditulis RER atau real exchange rate sama dengan E atau nilai tukar nominal PILN per PIDN, di mana PILN adalah indeks harga luar negeri, PIDN adalah indeks harga dalam negeri. Yang ketiga yaitu nilai tukar efektif real. Nilai tukar efektif merupakan pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu mata uang real terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing. Dapat ditulis rumusnya yaitu REER sama dengan sigma RER atau jumlah dari nilai tukar real dikali W. W adalah bobot timbangan perdagangan negara tersebut dengan masing-masing negara mitra dagangnya, atau dapat ditulis dengan ekspor negara ke negara I ditambah impor dari negara ke negara I dan dibagi dengan total ekspor dan impor ke dan dari semua negara mitra dagang. Yang keempat yaitu nilai tukar keseimbangan fundamental atau FEER. Fundamental Equilibrium Exchange Rate ialah pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada fundamental suatu negara. Yang kelima yaitu nilai tukar keseimbangan perilaku atau BEER. Behavioral Equilibrium Exchange Rate ialah nilai tukar yang diukur atas perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun non-fundamental seperti tingkat risiko suatu negara. Selanjutnya yaitu penentuan nilai tukar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar menurut Madura 1993, yaitu yang pertama faktor fundamental.
Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan naik dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu sentimen pasar. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidentil yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. Selanjutnya yaitu teori penentu nilai tukar. Ada 4 pendekatan yang digunakan untuk penentuan nilai tukar, diantaranya yaitu yang pertama pendekatan perdagangan atau elastisitas. Pendekatan ini menyatakan bahwa keseimbangan nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh keseimbangan nilai ekspor dan impor negara tersebut, di mana ketika impor lebih besar daripada ekspor, maka akan terjadi defisit perdagangan yang akan menyebabkan nilai tukar naik atau mata uang domestik akan mengalami depresiasi. Yang kedua yaitu purchasing power parity theory atau pendekatan ini lebih cocok untuk menjelaskan penentuan nilai tukar dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu absolute purchasing power parity dan relative purchasing power parity. Yang ketiga yaitu pendekatan moneter atau monetary approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai tukar ditentukan dalam proses penyimbangan permintaan dan penawaran mata uang domestik di masing-masing negara. Pendekatan portfolio balance. Pendekatan ini selain memasukkan aset keuangan sebagai faktor penentu nilai tukar, secara eksplisit juga telah memasukkan unsur perdagangan dalam analisisnya. Selanjutnya yaitu sistem kurs mata uang. Menurut Kuncoro tahun 2001, ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional. Di antaranya yaitu yang pertama sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Sistem ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal 2 macam kurs mengambang, yaitu yang pertama mengambang bebas atau murni, dan yang kedua yaitu mengambang terkendali atau managed or dirty floating exchange rate. Yang kedua yaitu sistem kurs tertambal atau patch exchange rate. Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama menambatkan ke suatu mata uang, yang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Yang ketiga yaitu sistem kurs tertambat perangkap atau crawling peg. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Yang keempat yaitu sistem keranjang mata uang atau basket of currency. Banyak negara, terutama negara sedang berkembang, meletakkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Yang terakhir yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valuta asing dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu yang pertama sistem kurs tetap pada tahun 1970 sampai 1978. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Yang kedua yaitu sistem mengambang terkendali pada tahun 1978 sampai Juli 1997. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang atau basket of currency. Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi atau pembatasan dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread. Yang ketiga yaitu sistem kurs mengambang digunakan pada 14 Agustus 1997 sampai sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi atau sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating exchange rate pada tanggal 14 Agustus 1997.
Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang datanya didapat dari data nilai tukar rupiah terhadap yuan yang diperoleh dari Bank Indonesia dari periode Januari 2018 sampai Juli 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif statistik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana melihat perbandingan dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yuan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tabel 1 ini menggambarkan nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19, yaitu dari Januari tahun 2018 sampai Februari tahun 2020, di mana perubahan dalam persennya dihitung dengan cara bulan yang sedang diteliti dikurang bulan sebelumnya dibagi bulan sebelumnya dikali 100 sehingga didapatkan hasil seperti di layar. Sehingga dari tabel ini menunjukkan bahwa nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 memiliki pergerakan yang tidak konstan. Perubahan penurunan tertinggi yang dialami nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan November tahun 2018, yaitu sebesar min 3,44% atau dapat dikatakan bahwa nilai rupiah meningkat 3,44% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan perubahan peningkatan tertinggi yang dialami nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Februari 2018, yaitu sebesar 3,85%, yang berarti nilai rupiah menurun sebesar 3,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan untuk nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang paling rendah terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu sebesar 1.978,22 rupiah per yuan. Sedangkan nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2018, yaitu sebesar 2.216,7 rupiah per yuan. Selanjutnya yaitu tabel 2 yang menunjukkan nilai tukar rupiah nominal terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19, yaitu dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juli datanya, karena data yang ada di Bank Indonesia hanya sampai bulan Juli 2021. Perubahannya tetap sama dengan sebelumnya, sehingga dapat dilihat pada tabel 2 ini bahwa nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 memiliki pergerakan yang tidak konstan, akan tetapi perubahan nilai tukarnya lebih banyak mengalami peningkatan daripada penurunan. Perubahan penurunan tertinggi yang dialami nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Mei 2020, yaitu sebesar 6,42%, atau dapat dikatakan bahwa nilai rupiah meningkat 6,42% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan perubahan peningkatan tertinggi yang dialami nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Maret 2020, yaitu sebesar 10,4%, yang berarti nilai rupiah menurun sebesar 10,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Perubahan ini sangat besar jika dibandingkan dengan perubahan nilai tukar pada bulan-bulan lainnya, karena pandemi COVID-19 masuk pertama kali ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Dan untuk nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 yang paling rendah terjadi pada bulan Juni 2020, yaitu sebesar 2.013,39 rupiah per yuan. Sedangkan nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 yang paling tinggi terjadi pada bulan April 2020, yaitu sebesar 2.253,81 rupiah per yuan. Selanjutnya yaitu tabel 3 menunjukkan nilai tukar real rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID, yaitu pada bulan Januari 2018 sampai bulan Februari 2020. Untuk rumus nilai tukar real rupiah terhadap yuan itu sama seperti yang dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, bahwasanya nilai tukar rupiah real atau RER itu nilai tukar nominal dikali indeks harga luar negeri atau indeks harganya Cina per indeks harganya Indonesia, sehingga didapat nilai sebagai berikut. Dan indeks harganya sudah saya samakan untuk harga dasarnya, yaitu pada tahun 2012. Sedangkan perubahannya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu bulan yang dihitung
dikurang bulan sebelumnya dibagi bulan sebelumnya dikali 100. Sehingga dari tabel 3 ini menunjukkan bahwa nilai tukar real rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 memiliki pergerakan yang tidak konstan. Perubahan penurunan tertinggi yang dialami nilai tukar real rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan November 2018, yaitu sebesar 4,6% atau dapat dikatakan bahwa nilai rupiah meningkat 4,06% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan perubahan peningkatan tertinggi yang dialami nilai tukar real rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Februari 2018, yaitu sebesar 4,96%, yang berarti nilai rupiah menurun sebesar 4,96% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan untuk nilai tukar real rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang paling rendah terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu sebesar 1.983,30 rupiah per yuan, sedangkan nilai tukar real rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang paling tinggi terjadi pada bulan Oktober 2018, yaitu sebesar 2.216,35 rupiah per yuan. Selanjutnya yaitu tabel 4 yang menunjukkan nilai tukar real rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19, yaitu dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2021. Untuk rumus nilai tukar real rupiah terhadap yuan sama seperti rumus sebelumnya, begitupun dengan perubahannya. Sehingga dari tabel 4 ini dinyatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 memiliki pergerakan yang tidak konstan, akan tetapi perubahan nilai tukarnya lebih banyak mengalami peningkatan daripada penurunan. Perubahan penurunan tertinggi yang dialami nilai tukar real rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Mei 2020, yaitu sebesar 7,24% atau dapat dikatakan bahwa nilai rupiah meningkat 7,24% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan perubahan peningkatan tertinggi yang dialami nilai tukar real rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Maret 2020, yaitu sebesar 8,58%, yang berarti nilai rupiah menurun sebesar 8,58% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Perubahan ini sangat besar jika dibandingkan dengan perubahan nilai tukar pada bulan-bulan lainnya, karena pandemi COVID-19 masuk pertama kali ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Dan untuk nilai tukar real rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 yang paling rendah terjadi pada bulan Juni 2020, yaitu sebesar 1.951,77 rupiah per yuan, sedangkan nilai tukar real rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 yang paling tinggi terjadi pada bulan April 2020, yaitu sebesar 2.208,11 rupiah per yuan. Selanjutnya yaitu untuk keseluruhan dari nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan dari sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19, yaitu dari bulan Januari 2018 sampai bulan Juli 2021. Dari grafik nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan dapat digambarkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yuan ini sangat berfluktuasi dari bulan Januari 2018 sampai Juli 2021. Titik terendah nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan titik tertinggi nilai tukar nominal rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan April 2020, yaitu sesudah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya yaitu grafik nilai tukar real rupiah terhadap yuan, yaitu secara keseluruhan dari adanya sebelum adanya COVID-19 dan sesudah adanya COVID-19, yaitu dari Januari 2018 sampai Juli 2021. Sehingga dari gambar 2 ini menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yuan sangat berfluktuasi. Titik terendah nilai tukar real rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Juni 2020, yaitu sesudah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan titik tertinggi nilai tukar rupiah terhadap yuan terjadi pada bulan Oktober 2018, yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Slide berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yuan sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki pergerakan yang tidak konstan atau berfluktuasi setiap bulannya. Akan tetapi perubahan nilai tukar rupiah terhadap yuan lebih banyak mengalami penurunannya dibandingkan dengan peningkatannya, atau lebih sering terjadi apresiasi rupiah terhadap yuan dibandingkan depresiasi rupiah terhadap yuan.
Yang kedua yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yuan sesudah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki pergerakan yang tidak konstan atau berfluktuasi setiap bulannya. Akan tetapi perubahan nilai tukar rupiah terhadap yuan lebih banyak mengalami peningkatannya dibandingkan dengan penurunannya, atau lebih sering terjadi depresiasi rupiah terhadap yuan dibandingkan apresiasi rupiah terhadap yuan. Yang ketiga yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa perbandingan pergerakan kurs rupiah terhadap yuan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19, yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap yuan secara terus-menerus sampai pada bulan Februari 2020. Sedangkan setelah masuknya virus corona di Indonesia, yaitu pada bulan Maret 2020, nilai tukar rupiah terhadap yuan meningkat sangat tajam dan mengalami pergerakan yang tidak stabil. Selanjutnya, saran dari tugas akhir saya, yang pertama, pemerintah diharapkan dapat melakukan suatu tindakan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona, serta membuat kebijakan tentang ekspor dan impor agar ekspor Indonesia ke luar negeri lebih besar daripada impornya, sehingga dapat memulihkan perekonomian, khususnya meningkatkan nilai tukar rupiah. Yang kedua yaitu masyarakat diharapkan untuk menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang penyebaran dan penularan virus corona, serta cintai produk dalam negeri dengan melakukan pembelian barang-barang dalam negeri sehingga dapat membantu menurunkan impor yang dilakukan Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang tugas akhir saya. Untuk kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.